Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safanisa Sabila Sulhi, NIM 191910301108. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Overview pembahasan pada kali ini, yang pertama latar belakang, dan yang kedua adalah cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan di era new normal. Gara-gara corona, seluruh aspek kehidupan dan aktivitas manusia menjadi berubah. Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis multidimensi tak terkecuali pada bidang pendidikan. Seluruh aktivitas termasuk kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi harus dilakukan secara online. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada model belajar mahasiswa. Praktikum yang seyogyanya dilaksanakan offline terhambat dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini. Di era new normal, aktivitas pendidikan masih dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Meski pendidikan jarak jauh adalah solusi terbaik di era new normal ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh tidak seoptimal dan seefektif pertemuan tatap muka. Apalagi kegiatan praktikum yang terhambat dikarenakan sulitnya metode praktikum melalui online. Oleh karena itu, perlu adaptasi cara baru dalam rangka meningkatkan kompetensi, salah satunya adalah kompetensi di bidang pemetaan di era new normal ini. Cara untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan pada era new normal, cara yang bisa dilakukan yang pertama adalah membuat video praktik, yang kedua belajar melalui berbagai sumber, dan yang ketiga menonton video praktikum dari YouTube atau sumber lainnya. Yang pertama, video praktik di bidang pemetaan. Meski menggunakan alat sederhana, namun membuat video praktek pemetaan ini dapat membuat kita mengerti pengaplikasian teori dan cara-cara pengukuran dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan video pengukuran horizontal yang pernah saya lakukan. Oke, dalam video ini aku akan menjelaskan tentang tata cara pengukuran pada bidang konstruksi bangunan sederhana. Aku akan melakukan pengukuran horizontal atau pengukuran bidang datar. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengukuran. Di sini ada 4 buah patok kayu, kemudian benang. Selanjutnya ada meteran gulung. Kita pakai spidol gunanya sebagai penanda. Kemudian ada palu untuk mematok kayu. Dan yang terakhir adalah selang yang berisi air. Gunanya selang ini untuk mengukur seluruh ketinggian pada patok kayu agar elevasinya sama tinggi. Ini dia alat dan bahan yang kita gunakan kali ini. Di tempat ini kita akan melakukan pengukuran. Kita akan mengukur tanah di sekitar pondasi ini. Di sini akan dilakukan pengukuran. Namun ukuran yang kami pakai memang tidak sesuai ukuran pondasi dikarenakan tanah di sekitar pondasi sudah memadat. Di sini hanya akan menunjukkan tata cara pengukurannya. Di pojok-pojok ini akan dipasang patok kayu. Pasang patok kayu pertama dengan menggunakan palu. Kemudian ukur dengan meteran dari patok kayu 1 untuk memasang patok kayu yang kedua. Dapat dilihat ukuran yang kami tentukan sendiri yaitu 1,3 meter. Untuk memasang patok selanjutnya, ulangi cara yang sama dengan yang tadi. Setelah diukur, pasang patok kayu sesuai ukuran. Pasang patok kayu dengan menggunakan palu. Lanjut, kita pasang patok kayu yang keempat. Untuk pemasangan patok kayu yang keempat, caranya sama seperti patok-patok sebelumnya.
Selanjutnya, untuk menentukan ketinggian pada patok kayu agar elevasinya sama tinggi, kita gunakan selang berisi air. Coret satu patok kayu dengan ketinggian bebas, kemudian paskan dengan permukaan air pada selang. Setelah itu, pada patok kayu kedua, dekatkan selang pada patok dan tandai ketinggian permukaan air pada selang. Ulangi cara yang sama untuk setiap patok kayu selanjutnya dengan menggunakan acuan dari patok kayu sebelumnya. Jangan lupa untuk menandai setiap patok kayu. Jika semua patok kayu sudah ditandai elevasinya, ikat tali pada patok sesuai dengan tanda yang sudah didapat dari pengukuran ketinggian menggunakan selang berisi air tadi. Setelah satu patok diikat dengan tali, hubungkan setiap patok dengan tali. Ikat tali pada setiap patok mengikuti tanda spidol sesuai dengan pengukuran ketinggian menggunakan selang berisi air tadi. Setelah itu, cek kekencangan tali antar patok. Jika ada tali yang kurang kencang, maka ulangi pengikatan tali agar tali kencang. Selesai. Pengukuran sudah dilakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengukuran ini. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan melakukan pengukuran beda tinggi menggunakan alat sederhana. Alat yang harus disiapkan yang pertama meteran, yang kedua spidol dan patok kayu jika dibutuhkan, dan satu lagi selang bening. Selang bening yang kita gunakan diisi air. Pada prinsipnya, selang air ini seperti bejana berhubungan. Jika bejana ini diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair ini akan sama tinggi. Ini adalah tempat pertama yang akan saya ukur elevasinya. Didapatkan hasil menggunakan meteran sebesar 37,8 cm. Yang kedua, di tempat yang sama kita ukur menggunakan selang air. Pertama, buat tanda dengan acuan A. Di sini saya menggunakan A plus 50 cm. Kemudian di sisi lain dengan acuan elevasi B, ukur dari B ke atas sebesar 50 cm juga, kemudian beri tanda B plus 50 cm. Pastikan air dalam selang sudah tenang, kemudian paskan permukaan air pada tanda A plus 50. Kemudian ukur ketinggian air pada selang sisi satunya
Tandai A plus 50. Kemudian ukur beda antara B plus 50 dengan A plus 50. Itulah hasil beda tinggi dari elevasi tadi. Hasil pengukuran menggunakan selang air adalah 37,5 cm. Berikut adalah perbandingan pengukuran menggunakan meteran dan menggunakan selang air. Pada tempat kedua, pertama kita ukur menggunakan meteran. Kemudian pengukuran menggunakan selang air prinsipnya sama seperti pada tempat 1, namun di sini memakai acuan A plus 100 cm. Pada tempat kedua, didapatkan hasil pengukuran menggunakan meteran sebesar 18,7 cm dan menggunakan selang air sebesar 18 cm. Kemudian lanjut pengukuran pada tempat ketiga. Sama seperti pengukuran menggunakan selang air pada tempat sebelumnya, di sini menggunakan acuan A plus 30 cm. Pada tempat ketiga didapatkan hasil pengukuran menggunakan meteran sebesar 17,5 cm dan menggunakan selang air sebesar 17 cm. Lanjut pada tempat keempat menggunakan bantuan patok kayu. Kemudian dengan belajar melalui berbagai sumber, Merdeka Belajar adalah program yang digerakkan Kemdikbud saat ini. Dalam era new normal ini, belajar melalui berbagai sumber adalah salah satu hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan di bidang pemetaan. Seperti yang kita sudah tahu bahwa akses yang sangat mudah sehingga kita bisa belajar dari berbagai sumber di internet. Yang ketiga, menonton video praktikum dari YouTube atau sumber lainnya. Meski tidak bisa praktikum menggunakan alat-alat seperti teodolit secara langsung, kita bisa melihat video praktik dari YouTube atau sumber lain. Hal ini dapat membuat kita mengerti cara menggunakan alat dan praktiknya di lapangan. Sekian presentasi dan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi UTS Pemetaan Universitas Jember. Selesai. Pengukuran sudah dilakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengukuran ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah praktikum pemetaan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengukuran kali ini. Terima kasih sudah menonton.